Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi terkait Measurement of Variable Operational Definition. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rima Khairunisa dengan NPM Mahir 239. Kemudian ada Tarisa Nailia dengan NPM Mahir 247. Lalu ada Dinda Rizky dengan NPM Mahir 262. Dan yang terakhir ada Catur Haila dengan NPM Mahir 268. Masuk ke materi yang pertama, kita perlu memahami bahwa pengukuran variabel itu merupakan fondasi utama dalam penelitian. Karena setiap kesimpulan yang diambil itu bergantung pada data yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, tanpa pengukuran yang tepat, hasil penelitian itu bisa saja bias atau tidak valid. Survei dan eksperimen itu umumnya menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data variabel. Karena kuesioner ini tuh mampu menjangkau responden secara luas dan juga sistematis. Nah, pada bab ini itu dibahas bagaimana variabel, baik variabel fisik maupun abstrak, itu dapat diukur. Mulai dari prinsip dasar, kemudian teknik, hingga tantangan yang sering muncul dalam proses pengukurannya. Nah, dengan memahami dasar ini, peneliti itu dapat merancang instrumen yang lebih tepat, valid, dan juga reliable untuk mendukung hipotesis penelitian. Nah, kemudian bagaimana variabel itu diukur? Dalam penelitian, variabel itu harus didefinisikan dengan jelas sebelum diukur. Nah, kita tidak dapat mengukur objeknya secara langsung, tetapi atribut atau karakteristik yang melekat pada objek tersebut agar data yang diperoleh itu lebih spesifik dan juga relevan dengan hipotesis penelitian. Objek itu bisa berupa orang, kelompok, perusahaan, produk, atau layanan. Sedangkan atributnya itu berupa efektivitas organisasi, kemudian motivasi kerja, tingkat kepuasan, hingga panjang dan juga berat badan. Nah, atribut yang bersifat fisik seperti panjang, berat, atau tekanan darah itu relatif mudah diukur karena ada alat ukur standar yang menghasilkan data yang objektif. Nah, sebaliknya, atribut yang abstrak atau subjektif seperti motivasi, terus kenikmatan, keberagaman tenaga kerja, atau mungkin efektivitas organisasi, itu lebih sulit diukur. Kita tidak hanya menanyakan secara langsung karena setiap orang itu bisa memiliki persepsi yang berbeda. Nah, untuk itu dibutuhkan metode khusus seperti kuesioner terstruktur, wawancara mendalam, skala sikap, atau mungkin observasi perilaku. Nah, pada kondisi tertentu juga diperlukan peneliti atau juri yang memiliki keahlian khusus agar hasil dari pengukuran itu lebih akurat dan tidak bias. Semakin abstrak suatu variabel, semakin kompleks metode pengukurannya. Nah, karena itu peneliti itu harus memilih instrumen dan prosedur pengukuran yang tepat agar data yang diperoleh itu tetap valid, reliable, dan dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan penelitian. Nah, berikutnya kita masuk ke definisi operasi atau operasionalisasi. Operasionalisasi itu penting karena banyak variabel penelitian itu bersifat abstrak dan tidak bisa diukur secara langsung. Misalnya tadi kayak kepuasan, terus motivasi kerja atau efektivitas organisasi. Nah, dengan operasionalisasi, konsep-konsep tersebut itu dipecah menjadi indikator yang nyata, dapat diamati dan juga dapat diukur. Misalnya konsep haus diterjemahkan ke jumlah cairan yang diminum. Konsep kepuasan kerja dapat diterjemahkan ke indikator seperti tingkat kehadiran, produktivitas, atau jawaban kuesioner tentang kepuasan. Nah, prosesnya itu meliputi merumuskan definisi konstruk, yakni apa yang dimaksud dengan variabel tersebut. Lalu menentukan isi dari pengukuran, yakni indikator atau aspek yang akan diukur. Kemudian lanjut mengembangkan instrumen, yakni item atau pertanyaan, lalu menentukan format respons, misalnya skala Likert,
lalu menilai validitas dan juga reliabilitas untuk memastikan hasil pengukuran itu konsisten dan juga benar-benar mencerminkan konsep aslinya. Nah, dengan cara ini, konsep yang abstrak itu menjadi lebih jelas, konkret, dan juga terukur sehingga hasil penelitian itu lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai operationalization, dimension, and elements atau operasionalisasi dimensi dan juga elemen. Operasionalisasi adalah proses yang menjadikan konsep abstrak yang bisa diukur dengan indikator yang jelas dan juga teramati. Nah, jumlah item yang digunakan ini harus memadai agar hasil pengukuran benar-benar mewakili keseluruhan dari aspek, sehingga ukurannya akan valid. Dan jika konstruk ini memiliki lebih dari satu dimensi, maka semua dimensi tersebut perlu diwakili dalam alat ukur, supaya hasil pengukuran tidak bias dan sesuai dengan makna yang sebenarnya dari sebuah konstruksi yang akan kita teliti. Kemudian, kita akan membahas mengenai operationalizing the multidimensional concept of achievement motivation atau mengoperasionalkan konsep motivasi dan juga pencapaian multidimensional dan juga mengukur achievement motivation. Ini dilakukan dengan mengoperasionalisasikannya ke dalam dimensi perilaku maupun karakteristik, sehingga langkah awalnya adalah pertama, yaitu mencari skala yang sudah ada di literatur ataupun scale handbooks. Kemudian kita bisa yang kedua adalah penggunaan skala yang ada akan lebih efisien dan juga valid dan memungkinkan verifikasi hasil penelitian. Jika skala tidak tersedia, peneliti harus mengembangkan sendiri dengan memecah konsep ke indikator yang dapat diamati. Selanjutnya adalah mengenai dimension and elements of achievement motivation atau dimensi dan elemen dari sebuah motivasi. Nah, pencapaian dari achievement motivation sebagai konsep ini penting bagi pendidik maupun manajer dan juga mahasiswa. Ini dapat dioperasionalisasi melalui 5 dimensi utama yang mencerminkan perilaku orang dengan motivasi berprestasi tinggi. Nah, yang pertama itu adalah dorongan kuat untuk bekerja demi kepuasan dari pencapaian. Ini bermaksud bahwa individu itu terus berusaha keras karena merasa puas saat berhasil mencapai sesuatu. Kemudian yang kedua adalah sulit bersantai dan hanya fokus pada aktivitas kerja. Ini cenderung untuk mengabaikan hal lain karena pikirannya hanya tertuju pada tugas maupun pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah lebih suka bekerja sendiri dibanding bersama orang lain. Ini dia merasa bahwa lebih efektif dan bisa mengontrol hasil ketika bekerja mandiri. Kemudian adalah memilih pekerjaan menantang namun tetap realistis. Nah, ini karena dia itu menyukai dengan tantangan yang memberikan peluang
berhasil bukan yang terlalu sulit dan beresiko gagal besar. Kemudian yang kelima adalah membutuhkan umpan balik rutin untuk menilai sebuah kemajuan, yaitu ingin mengetahui perkembangan diri agar bisa memperbaiki ataupun meningkatkan kinerja. Dimensi ini itu masih abstrak sehingga perlu dipecah lagi menjadi elemen perilaku yang terukur agar dapat membedakan individu dengan motivasi tinggi dan juga individu dengan motivasi yang rendah. Seperti itu. Baik teman-teman, di slide ini kita akan membahas mengenai dimensi yang pertama, yaitu driven by work. Nah, orang yang punya karakter ini biasanya punya 3 perilaku utama. Yang pertama, mereka selalu berada di tempat kerja atau terus terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, mereka tuh enggan untuk mengambil cuti atau libur. Dan yang ketiga, mereka tetap berusaha dan tidak mudah menyerah untuk menghadapi kegagalan. Nah, perilaku ini tuh bisa diukur dengan beberapa indikator, misalnya dari jumlah jam kerja yang dihabiskan, baik di kantor, lembur, bahkan saat mereka di rumah. Lalu, indikator lainnya yaitu seberapa gigih mereka saat gagal, apakah mereka tetap melanjutkan pekerjaan atau berhenti di tengah jalan. Dan indikator yang terakhir yaitu seberapa sering mereka mengambil cuti dan untuk alasan apa mereka cuti. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah seseorang tuh benar-benar terdorong oleh pekerjaannya atau tidak. Nah, bisa kita lihat di figur 11.2, gambar ini tuh menjelaskan konsep besar dari achievement motivation. Nah, konsep ini dibagi ke dalam 5 dimensi utama dan setiap dimensi itu punya elemen perilaku yang bisa diamati. Nah, dari dimensi yang pertama ada driven by work, yaitu elemen-elemennya tuh termasuk terus bekerja tanpa henti, gigih meskipun gagal dan juga sangat enggan untuk mengambil cuti. Kemudian dimensi yang kedua ada unable to relax, yaitu orang dengan motivasi tinggi yang sulit untuk bersantai dan mereka sering tetap memikirkan pekerjaan baik itu di rumah, tidak punya hobi dan juga jarang melakukan aktivitas yang santai. Kemudian dimensi yang ketiga impatient with ineffectiveness, yaitu orang yang berorientasi pada prestasi, tidak sabar dengan rekan kerja yang lambat atau rekan kerja yang tidak efisien dan bahkan lebih memilih untuk bekerja sendiri. Terus ada dimension yang keempat ada six challenge, yaitu mereka tuh cenderung memilih pekerjaan yang menantang tetapi itu realistis. Nah, hal ini tidak terlalu mudah tetapi juga tidak terlalu sulit sehingga masih mungkin untuk dicapai. Kemudian yang di dimension kelima ada six feedback, yaitu mereka ingin tahu perkembangan pekerjaannya. Jadi sering meminta masukan atau penilaian dari atasan, rekan kerja, bahkan dari bawahan. Selanjutnya, dimension yang kedua ada unwillingness to relax. Nah, di dimensi kedua ini kita bisa melihat bagaimana seseorang sulit untuk benar-benar bersantai. Nah, indikator yang bisa kita lihat adalah dari apakah mereka sering tetap mengikat pekerjaan di luar kantor, apakah mereka punya hobi, dan bagaimana mereka menghabiskan waktu luang. Ada beberapa orang yang bisa dengan mudah bersantai, misalnya dengan main olahraga, atau berkumpul bersama keluarga, atau melakukan hobi-hobi yang lain. Tetapi ada juga yang jarang sekali bisa lepas dari urusan pekerjaan, bahkan di rumah tuh mereka masih memikirkan tentang pekerjaan. Jadi di sini ada kontinum atau skala dari orang yang sangat mudah bersantai sampai orang yang hampir tidak pernah bersantai. Kemudian di dimensi yang ketiga ada impatient with effectiveness. Orang dengan motivasi berprestasi tinggi itu biasanya tidak sabar menghadapi rekan kerjanya yang lambat atau yang tidak efisien. Nah, mereka tuh lebih suka bekerja dengan orang yang kompeten, bahkan terkadang mereka lebih memilih untuk mengerjakan sesuatu itu sendiri daripada harus bekerja sama dengan tim yang tidak efektif. Nah, sebaliknya orang yang memiliki motivasi yang rendah biasanya itu lebih bersantai, mereka bisa menerima ketidakefektifan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain dan juga cenderung mau bekerja dengan siapa saja. Kemudian yang di dimension keempat ada preference to challenge.
ini tuh berbicara tentang jenis pekerjaan seperti apa yang dipilih seseorang. Ada yang lebih suka untuk pekerjaan yang rutin yang sifatnya tuh mudah dan juga berulang-ulang. Ada juga yang memilih tantangan sedang dan ada yang nekat untuk langsung mengambil tantangan yang sangat sulit. Nah, individu yang benar-benar termotivasi itu biasanya lebih realistis. Mereka tuh suka tantangan yang cukup menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai. Nah, bukan terlalu mudah sehingga tidak ada pencapaian, tetapi juga nggak terlalu sulit sampai tidak mungkin, untuk berhasil. Nah, jadi preferensi terhadap tantangan itu bisa menunjukkan sejauh mana seseorang punya motivasi untuk berprestasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang measurement of variables. Di slide ini, kita itu akan membahas apa itu measurement of variables atau pengukuran variabel. Pengukuran di sini itu artinya adalah proses memberi angka atau simbol pada atribut dari suatu objek sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Jadi, yang diukur itu bukan objeknya langsung, melainkan sifat atau atribut dari objek tersebut. Misalnya, kita tidak bisa mengukur sebuah perusahaan secara langsung, tapi kita bisa mengukur atributnya, seperti efektivitas organisasi atau tingkat kepuasan karyawan. Pengukuran ini bisa dibagi menjadi dua jenis variabel. Pertama, variabel yang bersifat objektif dan presisi. Contohnya itu kayak tinggi badan, berat badan, panjang badan, umur, semuanya tuh bisa diukur dengan alat ukur yang jelas dan hasilnya tuh akurat. Kedua, variabel yang bersifat abstrak dan subjektif, seperti motivasi, kepuasan kerja, atau komitmen organisasi. Variabel abstrak ini jauh lebih sulit diukur karena tidak terlihat secara fisik, dan biasanya butuh pendekatan khusus agar bisa diterjemahkan menjadi angka. Nah, dalam proses pengukuran, kadang objek itu sendiri bisa memberikan data. Misalnya, kita bisa menanyakan langsung kepada seseorang tentang jenis kelaminnya atau status perkawinannya. Itu data yang jelas dan bisa diperoleh dari objeknya langsung. Tetapi untuk atribut yang lebih abstrak seperti keterampilan, komunikasi, atau rasa dari sebuah produk, kita itu butuh seorang penilai atau judge yang punya pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, kalau kita ingin menilai rasa yogurt, tidak semua orang itu bisa menjadi penilai yang baik. Kita butuh orang dengan kemampuan khusus untuk menilai kualitas rasa. Hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam penelitian kadang sumber datanya tuh bisa datang dari objek itu sendiri, tapi seringkali harus ada pihak ketiga yang lebih ahli. Kesimpulannya, pengukuran variabel itu adalah langkah fundamental dalam penelitian. Tanpa pengukuran yang jelas, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan penelitian dengan baik. Dengan memahami perbedaan antara variabel objektif dan subjektif, serta peran judge dalam menilai atribut tertentu, kita bisa memastikan bahwa data yang dikumpulkan memang relevan dan bisa dipercaya. Bagian ini menjadi pondasi sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana mengoperasionalisasikan variabel-variabel yang abstrak. Selanjutnya ada operationalization, review, and international dimension. Slide selanjutnya ini membahas tentang operationalization, review, dan dimensi internasional. Pertama, apa itu operationalization? Secara sederhana, operasionalisasi adalah proses mengubah konsep yang abstrak menjadi perilaku atau indikator yang bisa diamati dan diukur. Dengan kata lain, konsep yang tadinya tuh sulit disentuh, kita turunkan menjadi hal-hal yang nyata, misalnya dalam berbentuk pertanyaan, kuesioner, atau skala. Tujuan operasionalisasi adalah supaya penelitian itu bisa direplikasi oleh orang lain dan supaya hasilnya tuh konsisten serta reliable. Namun, penting untuk diingat bahwa operasionalisasi bukan berarti kita menuliskan akibat atau hasil dari konsep itu. Misalnya, kita tidak bisa menyamakan kesuksesan dengan motivasi berprestasi. Walaupun keduanya berkaitan, kesuksesan itu adalah konsekuensi, bukan definisi dari
motivasi berprestasi. Kalau kita salah mengoperasionalisasikan, maka ukuran yang kita pakai itu jadi tidak valid, dan data yang dihasilkan juga buruk. Proses operasionalisasi biasanya terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu mendefinisikan konsep dengan jelas. Yang kedua, membuat instrumen atau item pertanyaan yang merepresentasikan konsep tersebut. Ketiga, memastikan instrumen itu valid dan reliable. Misalnya lewat uji validitas dan reliabilitas. Dan kalau memungkinkan, gunakan skala yang sudah ada dari penelitian sebelumnya. Selain lebih hemat waktu, hal ini tuh juga memudahkan kita membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian lain. Lalu ada juga aspek internasional dalam operasionalisasi. Ini penting terutama kalau penelitian itu dilakukan lintas budaya. Karena ternyata konsep yang sama itu bisa memiliki makna yang sangat berbeda di budaya yang berbeda. Misalnya kata cinta bisa punya banyak sekali interpretasi di negara tertentu, atau konsep pengetahuan di budaya timur bisa dikaitkan dengan spiritualitas. Sedangkan di budaya barat lebih sering dikaitkan dengan informasi atau data. Oleh karena itu, peneliti lintas negara itu harus berhati-hati dan sebaiknya bekerja sama dengan akademisi lokal yang lebih paham konteks budaya. Kesimpulannya, operasionalisasi adalah kunci agar konsep abstrak bisa benar-benar diukur. Dengan operasionalisasi yang tepat, kita bisa memastikan data yang diperoleh itu valid, reliable, dan bisa digunakan dalam penelitian. Tapi kalau salah, data kita itu jadi tidak berguna. Jadi di sini peneliti itu harus hati-hati, tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tapi juga bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam indikator-indikator yang bisa diukur secara praktis.